saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan hadis tentang pernikahan yang dilarang oleh agama. Langsung saja, yang pertama yaitu nikah shighar. Definisi dari nikah shighar yaitu seseorang yang berkata, nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu. Atau berkata, nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sigharu was-sigharu an yaqula ar-rajulu lirrajuli zawwijni ibnataka wa uzawwijuka ibnati au zawwijni ukhtaka wa uzawwijuka ukhti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pelaksanaan nikah shighar. Nikah shighar adalah seseorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain, nikahkan aku dengan putrimu, ya, maka aku akan menikahkan kamu dengan putriku. Atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan engkau dengan saudari perempuanmu. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya yaitu analisa sanad dan perawi hadis. Yang pertama, analisa sanad. Abu Hurairah mempunyai nama lengkap Abdurrahman bin Sakhar. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena di waktu kecil ia diperintahkan untuk mengembala seekor kambing milik keluarganya. Di sela-sela ia mengembala kambing, Abu Hurairah selalu bermain dengan kucing kecilnya di saat siang hari, dan jika malam sutubah tiba, kucing tersebut diletakkan di atas pohon, lalu Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Kebiasaan ini berjalan terus sampai teman sebayanya memanggilnya dengan Abu Hurairah, yang artinya pemilik kucing kecil. Lahir di daerah Ad-Daus Yaman, daerah yang mulanya selalu menentang risalah kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai datanglah seorang sahabat bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu an, yang pernah bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan Islamnya sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Abu Hurairah wafat pada umur 78 tahun setelah 47 tahun dari wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, meskipun terbilang singkat bersama Rasulullah SAW, ternyata Abu Hurairah termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jumlahnya tidak kurang dari 5.374 hadis. Nah, yang kedua yaitu analisa rawi. Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairiri An-Naisaburi dilahirkan pada tahun 204 Hijriah di Nusaibur. Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore dan dimakamkan di Kampung Nasr Abad, daerah Naisabur pada hari Senin 25 Rajab 261 Hijriah dalam usia 55 tahun. Imam Muslim yang dikenal sangat tawadhu dan warok dalam ilmu itu telah meriwayatkan puluhan ribu hadis. Bahkan kitab Sahih Muslimnya memuat 3030 hadis tanpa pengulangan. Bila dihitung dengan pengulangan sekitar 10.000 hadis. Tersebut yang sudah saya paparkan tadi adalah pembatasan pernikahan yang dilarang oleh agama. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba." Jadi, hadis yang menerangkan tentang larangan nikah shighar adalah pembatasan kita untuk menikahi perempuan yang dibolehkan oleh agama. Nah, selanjutnya saya ingin memaparkan kandungan hukum fikih di dalam hadis
tentang larangan nikah sighar tersebut. Berkata Syekh Kamil berpendapat bahwa para ulama itu berbeda pendapat tentang masalah ini. Salah satunya yaitu Imam Malik mengatakan bahwa pernikahan semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Itu artinya tidak sah baik sudah berhubungan badan maupun belum. Demikian juga seseorang mengatakan, aku nikahkan kamu dengan putriku, akan tetapi kamu harus menikahkan aku dengan putrimu dengan mas kawin 1000 dinar, maka tidak ada kebaikan sama sekali dalam hal tersebut. Sementara menurut Ibnu Qasim, pernikahan seperti itu tetap sah jika telah berhubungan badan. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan nikah ini menjadi batal jika mahar tidak disebutkan di dalamnya. Jika mahar disebutkan di dalamnya, baik itu dari kedua belah pihak maupun salah satu dari keduanya, maka ditetapkan sebagai pernikahan bersama dan mahar yang disebutkan menjadi batal. Untuk itu, bagi masing-masing dari keduanya harus membayar mahar dalam jumlah yang sama. Jika meninggal dunia atau berhubungan badan dengannya, atau setengah hari atau setengah dari mahar jika menceraikannya sebelum berhubungan badan. Nah, kata Syekh Kamil juga berpendapat bahwa tidak ada kewajiban atas nafkah, warisan, dan juga mas kawin dalam pernikahan sighar. Dan tidak pula berlaku pula segala macam bentuk hukum yang berlaku pada kehidupan suami istri pada umumnya. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian pemaparan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.